saya Dr. Dewi Setiawati SKPD M Ketrop. Saya adalah dosen tetap Prodi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saya ditugaskan mengajar sesuai bidang ilmu saya, yakni kebidanan tropik. Kebidanan tropik diberikan kepada mahasiswa semester 7 dengan beban 2 SKS yang ditempuh selama 1 semester dengan 14 kali tatap muka dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah yang saya ajarkan ini mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu mampu menganalisis mengenai konsep dasar penyakit tropis, sehingga mampu menyusun dan merumuskan tata laksana penanganan masalah tropis di kebidanan berdasarkan evidence base. Topik mata kuliah ini terkait karakter dan siklus hidup bakteri, parasit, virus, serta respon imun inang pada kebidanan. Masalah gizi kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular, travel medicine, malaria, tuberkulosis, penyakit tropis karena bakteri, parasit, dan penyakit tropis tidak menular pada kebidanan, serta pengendalian penyakit tropis di Indonesia. Saya ditugaskan mengajar topik ke-13 terkait penyakit tropis karena virus pada ibu hamil bersalin nifas yang sudah tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Topik yang saya ajarkan mempunyai capaian pembelajaran, yakni mahasiswa mampu menganalisis penyakit tropis karena virus pada ibu hamil bersalin nifas berdasarkan evidence yang ada. Materi yang saya berikan selama perkuliahan dapat diakses di Hebat e-Learning Universitas Erlangga. Inovasi metode pengajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan ini adalah melibatkan partisipasi aktif mahasiswa melalui presentasi journal reading. Metode lain yang saya gunakan yakni ceramah dan diskusi yang melibatkan interaksi aktif mahasiswa. Dalam video ini, saya memberikan perkuliahan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, mahasiswa akan memaparkan artikel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa lain. Penilaian dilakukan secara formatif-sumatif. Penilaian formatif dilakukan dengan bobot untuk kognitif 40%, terbagi 20% UTS dan 20% UAS. Pada penilaian ini, soft skill menjadi prasyarat untuk mengikuti evaluasi seperti 75% kehadiran, serta mahasiswa tidak melakukan perilaku yang melanggar peraturan sesuai ketentuan akademik. Mari kita ikuti bersama proses pembelajaran mata kuliah kebidanan tropik pada semester 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini bertemu kembali ya dengan topik penyakit tropis karena virus pada ibu hamil bersalin dan nifas. Ya, sebelumnya ini ya, harapan dari kita belajar di kelas ini pada topik ini harapannya adalah mahasiswa mampu menganalisis ya dan mengidentifikasi penyakit-penyakit tropis karena virus ya, sehingga harapannya nanti ketika praktik bertemu dengan ibu hamil bersalin dan nifas ya, rekan-rekan semua bisa memberikan asuhan sesuai dengan ini dan otomatis bisa mengidentifikasi di awal gitu ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut terkait topik ini ya, sebelumnya topik yang lalu masih ingat ya, topik terkait negara tropis, penyakit tropis, masih ingat? Ada yang ingat terkait apa? Definisi dari penyakit tropis itu sebenarnya apa menurut rekan-rekan? Jika menurut saya ya Bu, untuk daerah tropis sendiri, daerah yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi penyakit-penyakit yang berkembang di musim ini mungkin penyakit-penyakit yang diakibatkan karena hal-hal seperti hujan, terus hal-hal yang berkaitan dengan hujan, terus hal-hal yang berkaitan dengan musim kemarau itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Novi atas jawabannya ya. Benar sekali apa yang disampaikan Novi tadi ya, bahwasannya penyakit-penyakit tropis adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan negara tropis itu sendiri, di mana negara tropis itu sangat spesifik ya, tidak sama dengan negara-negara lainnya ya. Mikroorganisme yang ada ya, yang tumbuh di Indonesia itu akan sedikit berbeda dengan negara-negara lainnya. Begitupun dengan penyakitnya, gitu ya. Sehingga virus pun yang bisa hidup di Indonesia juga virus tertentu. Kalau misal rekan-rekan pahami gitu ya, ada beberapa penyakit yang di Indonesia ada,
namun di negara lain tidak ada. Nah, itulah tujuannya kenapa mata kuliah ini ada. Di mana negara kita memang berbeda dengan negara lain, sehingga bidan yang ada di Indonesia ini memang siap menghadapi ibu hamil dengan penyakit-penyakit tropis. Ya, karena akan sedikit berbeda penanganannya. Karena kategorinya pun ya, virus pun nanti juga akan berbeda. Daya tahan virusnya pun berbeda. Karena karakteristik Indonesia, masyarakatnya pun juga berbeda. Dan kalau kita amati di Surabaya sendiri pun, fenomena-fenomena penyakit pun di Jawa, di luar Jawa, di Surabaya, bahkan di Pulau Seberang itu juga berbeda. Jadi itulah fungsi ya, tujuan dari mata kuliah kebidanan tropis ini. Ya, salah satu topiknya membahas terkait penyakit tropis yang disebabkan karena virus ya, karena ini memang familiar yang akan dihadapi oleh rekan-rekan nanti ketika sudah lulus. Jadi sangat spesifik dengan Indonesia dan tropis, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi ya, di mana kita akan membahas terkait agen penyakitnya, yakni virusnya ya. Di mana rekan-rekan sudah paham bahwasannya agen penyakit itu ada banyak ya. Salah satunya adalah virus. Nah, virus sendiri adalah agen infeksi yang paling kecil. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan bakteri. Dibandingkan dengan parasit. Virus ini adalah yang paling kecil, sehingga virus ini sangat tergantung dari hostnya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Sehingga salah satu karakter dari virusnya di sini adalah dia tidak punya metabolik yang aktif karena sangat bergantung dengan hostnya. Ya, karena virus ini adalah agen infeksi terkecil gitu ya. Dia hanya punya ukuran sekitar 10 sampai dengan 300 nanometer. Ya. Sangat kecil sekali, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tuh tidak bisa. Virusnya berbeda-beda ya, ada yang langsung flu, ya, ada yang demam, ya, berbeda-beda. Semuanya ada tergantung dari hostnya, karena dia makhluk hidup yang tidak bisa hidup di sel mati. Jadi tergantung dari respon tubuhnya, gitu ya. Sehingga responnya pun berbeda-beda. Meskipun virusnya sama nih, virus di sini hanya punya satu jenis asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Ada beberapa virus yang punyanya DNA, ada yang punya RNA. Karakteristiknya pun pasti berbeda. Dan gejalanya pasti akan berbeda, seperti itu ya. Jadi virus ini sangat unik sekali, apalagi nanti di negara tropis, pasti sangat berbeda. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini struktur dari virus. Ini utuh ya, satu partikel utuh di mana di dalamnya ini, meski di dalamnya ini ada yang melindungi ya, protein yang melindungi, namanya glikoprotein. Nah di sini ada seperti benjolan gitu ya, lurus benjolan-benjolan gitu ya. Nah ini fungsinya adalah untuk tempat perlekatan. Dia melindungi ya, melindungi dari ini namanya genom. Genom itu adalah satu gen yang utuh. Kalau parsial, kalau bagian namanya gen saja. Ya, tapi kalau utuh namanya di sini adalah genom. Ya, dia di dalam ya. Terus ada pelindungnya, kapsidnya ya. Nah, di sini tetap ada pelindungnya sama dengan kita. Pelindungnya virus ini juga berlapis-lapis. Lingkaran bulat-bulat seperti ini fungsinya untuk perlekatan, untuk melekat ke hostnya. Nah, di sini ini ada transport channel-nya ya untuk memasukkan atau nanti untuk rilis ketika sudah menempel di hostnya, gitu ya. Nah, ini adalah proses bagaimana virus itu menginfeksi hostnya, ya. Di sini, pertama, di sini seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya ini adalah bentuk virus yang utuh. Ya, virus yang utuh, satu virion seperti ini. Nah, ini yang tadi glikoprotein, proteinnya di sini adalah fungsinya adalah untuk perlekatan di sini. Ya, dia mencari perlekatan, menempel. Awalnya di sini absorpsi, dia menempel. Nah, setelah bisa menempel di sel gitu ya, dia akan masuk di sini. Seperti yang rekan-rekan lihat, di sini ada lubang, ya. Artinya, ya, glikoproteinnya dia akan rilis ya, akan rilis sehingga yang di dalamnya di sini ada genom ya, tadi itu akan keluar. Nah, akan keluar ke dalam sini. Genomnya bisa berbentuk RNA, bisa berbentuk DNA dan berkembang di sini ya. Dia akan berkembang di sini membentuk
protein-protein yang menyiapkan virus itu untuk keluar sel dan siap untuk berkembang biak. Itu prosesnya seperti ini, sehingga yang awalnya tadi ada proteinnya untuk melindungi, untuk perlekatan absorpsinya tadi, gitu ya, dia masuk, otomatis ini rilis sehingga genom yang di dalam tadi akan keluar untuk bisa mentranskripsi. Transkripsi itu adalah produksi mRNA untuk virus itu aktif bereplikasi, sehingga ketika proses transkripsi ini berhasil, virus itu berhasil untuk replikasi, artinya seperti itu, inilah yang muncul gejala. Seberapa banyak virus itu bisa dihasilkan. Kalau ternyata replikasinya banyak, otomatis akan menimbulkan gejala. Kalau ternyata sistem imunnya rekan-rekan baik dan replikasinya tidak berkembang dengan aktif gitu ya, otomatis virusnya ini berkurang dan tidak akan menimbulkan gejala. Ya sudah, baik-baik saja. Virusnya akan hanya tidur gitu ya, hanya tidur di dalam tubuhnya kita gitu ya. Seperti itu. Sehingga ketika ini sudah berhasil transkripsi, dia akan membentuk virus yang sempurna lagi dan akan keluar ke dalam ini dan menginfeksi organ-organ lainnya. Itulah prosesnya ya. Jadi virus itu dia akan tetap berkembang biak dalam tubuh dengan proses seperti ini ya. Nah, ini tadi rekan kalian Novi ya sudah menyampaikan bahwasannya di negara tropis itu tergantung musim, Bu, hanya 2 musim, hujan dan kemarau. Sangat lembab kalau kita ngerasain ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap virus yang ada di negara tropis. Ya, virus-virus yang di negara tropis itu sangat rentan ya dengan suhu. Sangat sensitif dengan suhu. Karakter virus yang di negara tropis itu akan berbeda dengan virus-virus di negara lainnya. Seperti itu ya. Begitupun dengan respon imun inang tuh kita hostnya. Kita masuk ke poin ibu hamil sampai dengan pasca persalinan ya. Dengan sesempurna itu kita ya, ternyata dengan perubahan tubuh kita ya, wanita, terus dari kecil, terus ada menstruasi ketika remaja, ada proses hamil ketika sudah menikah, dan sampai dengan bersalin, ternyata tubuh kita menyesuaikan ya. Dan ketika ibu hamil gitu ya, mohon maaf ya, ibu hamil ya, yang tadi ya, dengan respon alami imunitas kita, ternyata ketika hamil jauh lebih kuat tubuh kita. Secara alami, kehamilan itu memang dianggap sebagai fenomena asing ya. Sehingga secara alami memang tubuh kita belum mengenali ini apa, di dalam tubuh ini benda asing ini asing. Jadi otomatis tubuh kita akan mencoba menghilangkan ya, sama dengan virus tadi yang masuk di dalam tubuh kita, otomatis benda asing pun, janin pun dianggap sebagai benda asing dan berusaha tubuh kita menghindari itu, menghancurkan itu. Tapi sempurnanya ternyata sistem imun kita, tentaranya kita, CD4 kita, dan seluruh imunitas di dalam tubuh kita juga beradaptasi. Oh ternyata ini bukan benda asing loh, ini yang bisa dipertahankan. Sehingga sangat khusus sekali imunitasnya kita. Jadi sebenarnya sangat sempurna ya, kalau kita belajar itu ternyata banyak hal yang kita tidak tahu. Janin itu adalah plasenta, tapi di balik itu ternyata sistem imunnya ibu, host, itu adalah malah mengorbankan ibunya sendiri untuk melindungi janinnya. Di sini ya, sistem imun pelindungnya, yang dimana di sini adalah plasenta, plasentanya ini meningkat, sistem imunnya ini meningkat, ada sel dendritnya meningkat dan lain hal, sehingga sangat bisa melawan mikroorganisme yang masuk. Jadi plasenta yang memang fungsinya melindungi janin itu, dia memang secara alami dia akan meningkatkan ini, sistem imunnya meningkat. Nah ternyata berbanding terbalik dengan sistem imun yang ada di hostnya, di ibunya. Di ibunya ini dia akan melemah, ibaratnya seperti itu. Yang NK cell yang fungsinya dia untuk memakan virus gitu ya, membunuh virusnya, dia melemah. Untuk membiarkan ya plasentanya ini menguat. Secara alami memang sifatnya ibu ternyata seperti itu ya. Ada yang ibunya positif, kalau rekan-rekan sudah praktek kan ya, beberapa semester yang lalu kan sudah praktek,
Nah itu ngamati ibu hamilnya sakit, ya kan? Tapi ketika janinnya lahir aman, janinnya tidak ada masalah karena ternyata secara alami seperti ini. Ya, oke, baik, kita akan masuk ke dalam penyakit-penyakit yang akan berpengaruh terhadap kehamilan ya. Tadi kita sudah belajar terkait virusnya, secara alami respon tubuh seperti apa. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan dari virus-virus yang ada. Dan mungkin sering kita temui di lapangan ya, ketika kemarin praktek di puskesmas ataupun di rumah sakit, rekan-rekan pasti sudah menemui ini. Yang pertama di sini adalah virus hepatitis E. Mungkin jarang didengar ya, karena memang ini sama seperti virus hepatitis A, yakni hanya ada ketika wabah saja. Ya, ketika ini menginfeksi ibu gitu ya, itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, ini B19V ya, mungkin rekan-rekan kurang familiar. Di sini adalah parvovirus. Ya. Nah, parvovirus di sini adalah virus yang sering menyebabkan anemi. Fetusnya dia anemi, sehingga apa, ketika anemi otomatis dia akan keguguran lagi. Mungkin ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah adenovirus. Adenovirus dengan berbagai mekanisme di sini ya, dia akan menyebabkan dia lahir mati. Dia bisa bertahan tapi ketika lahir dia akan mati. Ini adalah adenovirus. Nah, di sini juga ya. Nah, menariknya di adenovirus di sini adalah disebutkan bahwasanya juga menjadi salah satu penyebabnya adalah preeklamsi. Kita tahu bahwasanya preeklamsi di sini adalah penyakit yang sampai saat ini belum tahu ya penyebabnya pastinya apa. Oke, selanjutnya adalah yang ini, mohon maaf ya. Sebelum ini adalah di sini. Ini adalah virus hepatitis C. Hepatitis itu banyak virusnya ya. A, B, C, D, E. Nah, ini adalah yang C. Yang C ini adalah menyebabkan kronik ya, sehingga salah satu dampaknya adalah ini terjadi keguguran ya, dan paling fatal adalah dia menyebabkan kematian pada fetusnya. Ya, jadi pada penderita hepatitis C ya otomatis dia sudah kronik. Virus hepatitis B ya, virus hepatitis B di sini sama sebenarnya ada dugaan virus ini dampaknya terhadap preeklamsi. Dan dampaknya dari ini yang paling ini adalah dia ada lahir prematur sebelum waktunya. Kalau lahir prematur otomatis bayinya ini atau neonatalnya ini dia akan muncul berbagai masalah lainnya sehingga sangat dikhawatirkan. Yang bisa dicegah adalah jangan sampai lahir prematur. Kalau misal lahir prematur otomatis organnya dia belum sempurna ya, belum sempurna sehingga banyak hal yang harus ditangani. Dan itu sangat susah ya, lebih baik mencegah di dalam sebelum lahir. Yang ini adalah HPV ya, mungkin rekan-rekan enggak asing kalau virus HPV ya ini. Ini bisa paling akhir kalau untuk ibunya pasti untuk menyebabkan beberapa tipenya untuk kanker serviks ya, tapi kalau untuk proses kehamilannya, untuk janinnya dia akan menyebabkan lahir prematur gitu ya. Ini adalah proses alami dari sistem imun ketika dia terinfeksi dari parvovirusnya, dari HPV, dari hepatitis B virus atau hepatitis C virusnya. Ini adalah respon alami tubuhnya. Nah, ini mungkin terakhir virus-virus lainnya ya, yang sering kita dengar mungkin di sini adalah rubella ya. Nah, dampaknya ini cukup besar gitu ya. Karena apa? Karena ketika terinfeksi rubella ketika masih di dalam gitu ya, dampaknya adalah ketidaksempurnaan dari proses organogenesisnya. Sudah saya infokan untuk mempersiapkan masing-masing dari mahasiswa mempersiapkan ataupun sudah membaca mandiri terkait artikel terbaru terkait penyakit infeksi ya, penyakit tropis karena virus ini gitu ya. Jadi nanti setelah ini supaya lebih paham ya, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu rekan-rekan. Perkenalkan Ibu, saya Putri Menyolanda Pasar Ibu dengan NIM 112231020. Ibu mau bertanya, tadi kan sudah dipaparkan bahwa beberapa virus itu dampaknya ada seperti kematian, kelahiran prematur, dan lain sebagainya. Saya mau bertanya Ibu, kenapa kalau misalnya terkena virus ibunya, kenapa enggak anaknya saja yang juga ikut terkena virus? Karena saya sering melihat bahwa
Kebanyakan dampak ke anaknya itu bukan berupa anaknya menurunkan virusnya, tapi dampaknya berupa anemia atau kematian, kelahiran prematur, dan lainnya. Jadi pertanyaan saya, kenapa nggak virusnya saya diturunkan ke anaknya, jadi gejala virusnya itu timbul ke anaknya, tapi kenapa malah anaknya merasakan dampak virusnya begitu? Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan atas rekan Mian ya. Oke, baik. Jadi kenapa kok malah virusnya tidak diturunkan ke anaknya, tapi anaknya ataupun janinnya yang akan merasakan dampaknya, seperti itu ya. Seperti yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya gitu ya, bahwasannya secara alami, ibu hamil, tubuh kita itu punya perlindungan alami, yakni plasenta ketika hamil. Nah, plasenta ini dia melindungi janinnya. Nah, fisiologis dari virus sendiri, ada beberapa virus yang dia tidak bisa menembus barier plasenta itu sendiri. Karena secara alami, plasenta itu merupakan perlindungan alami dari janinnya. Otomatis beberapa virus yang tidak bisa menembus plasenta, karena plasenta adalah barier pelindungnya tadi, otomatis dia akan hanya bisa menyerang ibunya. Sehingga janinnya di sini hanya bisa merasakan dampaknya, tidak bisa ditularkan langsung ke sini dan lain hal. Dan secara umum, proses penularan kepada janinnya ini berlangsung ketika proses persalinan. Karena kalau persalinan itu adalah di dalam, ibaratnya plasentanya kan sudah, pelindungnya sudah tidak ada. Jalan masuk virus itu sudah ada. Dari benda asing lainnya, dari virus, mikroorganisme lainnya, dia akan terlindungi seperti ini. Dia akan melindungi janinnya. Otomatis dia tidak bisa masuk. Oke, terjawab Mian ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kita langsung saja membahas atau diskusi terkait naskah yang sudah kalian baca ya. Mungkin ada yang bersedia relawan untuk maju. Baik, saya Ibu. Oke, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Marta Ayu. Di sini saya akan menjelaskan terkait review artikel yang sudah saya teliti, yang sudah saya baca sebelumnya dari penugasannya sebelumnya. Yang pertama itu terkait pelayanan ANC dan kematian ibu hamil pada masa pandemi COVID-19. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, materi yang dibahas terkait virus. Jadi virus yang saya bahas kali ini adalah SARS-CoV-2 atau coronavirus yang kita kenal dengan COVID-19 di tahun 2021. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menganalisis terkait hubungan ANC, apakah berhubungan dengan angka kematian ibu yang cukup tinggi, seperti itu. Untuk hasil penelitian yang ditemukan, maka ditemukan hubungan signifikan antara tingginya kasus COVID-19 pada ibu hamil dengan meningkatnya angka kematian. Selain itu, ternyata tidak hanya COVID-19 saja yang mempengaruhi terkait kematian ibu. Ternyata ada salah satu kualitas pelayanan ANC yang juga mempengaruhi terkait penurunan atau peningkatan angka kematian ibu, baik ibu maupun bayinya juga. Nah, terkait hubungan virus terhadap ibu hamil, di sini saya tuliskan terkait SARS-CoV-2 itu menyebabkan gangguan pada sistem respirasi, yang mana memperburuk kondisi ibu hamil secara fisiologis. Secara logikanya adalah COVID-19 ini ternyata itu menyerang bagian paru-paru, yang mana pada ibu hamil itu dengan adanya janin, otomatis sirkulasi darah yang dipompa ibu itu lebih besar daripada sebelum hamil. Nah, ternyata COVID-19 ini karena menyerang bagian paru-paru atau bagian pernafasan, hal ini menyebabkan beberapa komplikasi yang dibawa ibu sehingga akan mempengaruhi luaran maternal dan juga neonatal ibu hamil tersebut. Nah, untuk dampak terhadap kehamilan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu resiko preeklamsi meningkat. Logikanya seperti ini ya, karena usia ibu hamil pada usia awal atau trimester 1, itu biasanya kalau dicek protein urin, itu biasanya pasti plus, karena hitungannya itu masih keracunan kehamilan seperti itu. Tapi itu ada hal yang fisiologis. Beda lagi apabila sudah menginjak di trimester 3, ternyata protein urinnya masih plus, nah itu berarti keracunan kehamilannya perlu diwaspadai atau bisa dikatakan patologis. Nah, preeklamsi meningkat, keterlambatan deteksi komplikasi akibat terganggunya pelayanan ANC. Di sini sangat disoroti terkait pelayanan ANC, karena pelayanan ANC ini cukup penting untuk mengidentifikasi resiko-resiko kehamilan pada ibu, baik dari trimester 1 hingga persalinan maupun masa nifas sang ibu itu juga. Untuk implikasi kebidanannya sendiri, bidan memiliki peran penting untuk mempertahankan kualitas ANC, juga melakukan screening COVID-19, juga edukasi protokol kesehatan dan rujukan tepat waktu untuk mencegah komplikasi maternal. Nah, kesimpulannya dari jurnal yang pertama yang saya review ini, yaitu COVID-19 ini tidak hanya meningkatkan risiko kematian ibu secara langsung, tetapi juga mengganggu akses pelayanan antenatal sehingga memperburuk luaran kehamilan. Oke, silakan, mungkin ada tanggapan untuk Marta.
Baik, saya Anjani dengan NIM akhir 039. Mungkin saya izin menanggapi mengenai tadi perbandingan analisis ketiga jurnal yang sudah disampaikan oleh Marta. Saya sangat tertarik karena di sini membahas terkait COVID-19 dan juga risiko kematian ibu sehingga mengganggu akses antenatal care. Nah, menurut saya pribadi ini juga sangat berkaitan dan juga relevan karena mungkin karena kemarin adanya COVID-19 dan pembatasan akses oleh pemerintah sehingga di situ mempengaruhi faktor psikologi dari ibu hamil sendiri, di mana mungkin rasa takut akan bertemu dengan setiap orang itu menjadi salah satu faktor ibu hamil itu tidak juga berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Dan menurut saya pribadi ini juga yang seharusnya nantinya menghasilkan sistem pelayanan yang adaptif seperti itu. Baik, terima kasih banyak Anjani atas tanggapan yang luar biasa dan juga solusi yang cukup solutif sekali di masa-masa pandemi ya, cocok sekali seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait review jurnal atau review artikel pada hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Dewi. Oke, terima kasih banyak Marta tadi atas paparannya ya, dan juga Anjani sudah menanggapi serta rekan-rekan ya. Itu yang bisa disampaikan di kelas ini gitu ya, dari sekian banyak interaksi tadi gitu ya, materi yang sudah kita diskusikan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kelas ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, silahkan Rahayu. Saya Rahayu dengan NIM 112233105. Jadi berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan hari ini, dapat disimpulkan bahwa paparan virus pada masa kehamilan berpotensi menimbulkan dampak yang serius bagi bayi maupun ibu. Nah, oleh karena itu, pencegahan dan penanganan infeksi virus ini dapat menjadi aspek yang penting dalam upaya menjaga kesehatan ibu dan bayi. Oke, baik. Terima kasih banyak Rahayu atas penyampaian kesimpulannya ya. Kita sudah diskusi banyak ya terkait penyakit tropis yang disebabkan oleh virus pada ibu hamil sampai dengan bersalin gitu ya. Harapannya apa yang kita diskusikan hari ini gitu ya menjadi bekal untuk semuanya, untuk rekan-rekan ketika menghadapi pasien nanti ya, ketika nanti sudah profesi ataupun di jenjang berikutnya. Rekan-rekan bisa mengidentifikasi terutama ya penyakit-penyakit tropis ya karena virus di Indonesia. Karena mau nggak mau ya kita harus melewati itu. Semua materi yang saya sampaikan tadi dan apa yang sudah disampaikan Marta tadi akan saya upload di e-learning ya, di Hebat, nanti silahkan diakses di sana ya. Terima kasih banyak rekan-rekan di kelas ini ya, atas kesempatannya, atas waktunya ya. Terima kasih banyak, kita bertemu di sesi berikutnya di minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.